Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim satu video ke saya. Setelah saya lihat, saya sangat terenyuh, sangat geram, sangat marah. Mungkin kalian bertanya-tanya, bang, video apa tuh bang? Oke, saya akan lihatkan kepada kalian semua. Oke, hai, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Nama saya Mustafa Khan, saya daripada NGO. Ini bukan kes Along Oke, saya nak bagi tahu ni ibu anak dia. Okay. Ibu dia warga Indonesia. Okey, jadi makcik ni buat kerja sebagai apa? Pengasuh. Pengasuh kanak-kanak lah. Jadi ibu dia pernah bagi anak ni kepada makcik ni untuk jaga, lepas tu dia dah hilangkan diri. Kita tahu sekarang ni dia duduk mana? Dia duduk kat mana? Air Hitam. Air Hitam, Pulau Pinang. Okey, saya nak bagi tahu kalau you all nak datang ke Malaysia, kita dipersilakan. Okey, datang sini, you all buat benda maksiat kat sini, lahirkan anak, lepas tu you all nak tinggalkan, nak cabut, tak ambil permit, duduk secara haram, lebih baik tak payah, you all boleh keluar daripada Malaysia. Tak payah menyusahkan rakyat, jangan memalukan negara kamu, ataupun jangan buat tai kat sini. Okey, sekarang ni dua orang ni dah lari, jadi makcik ni, dia sanggup benda anak ni. Jadi anak ni, saya pula ambil alih lah. Makcik ni dah buat satu report polis. Dia dah buat report polis, dia dah bagi kat kita. Jadi saya akan bela anak. Okey, jadi insyaAllah saya mohon doa kamu semua bagi saya dan juga makcik ni. Jadi saya nak bagi tahu, jika kalau kamu mengenali perempuan ni ataupun kalau you nak anak you balik, Siapa sih namanya? you disilakan datang cari kita dan ambil balik anak you. Kalau you nak bela balik. Kalau tak nak juga tak apa, kita boleh bela, tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu, duduk kat Malaysia jangan buat tai. Tolong ambil perhatian kepada pengasuh-pengasuh yang lain nak menjaga anak. Kes-kes macam ni banyak kat Malaysia. Jadi hati-hati. Bila kamu ambil anak tu, kamu dapatkan dokumen mak bapak dia dulu. Sijil lahir anak sekali. Dapatkan. Tak, nanti kamu yang susah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada makcik ni. Sebab dia tak buang anak tu, dia bawa, dia sampaikan kepada pihak NGO, dan satu dia rela nak bela. Jadi macam inilah sifat yang kita minta kepada pengasuh lain pun. Tolong, kat Malaysia ramai sanggup keluar untuk tolong. Okey, itu je lah yang kita minta. Thank you. Oke, sebelum saya meluahkan kemarahan saya ingin tepuk tangan dulu buat kakak ini. Tepuk tangan yang banyak-banyak. Kenapa? Karena kakak ini orang baik. Yang pertama, kakak ini ingin membela anak orang lain. Kalau orang yang nggak baik, pasti dibuang. Tapi saya yakinlah, mayoriti orang Malaysia, kalau dititipin anak seperti ini, langsung ditinggal, pasti mereka akan urus juga. Nggak mungkin dibuang. Maaf kata, perempuan ini, oknum ini, yang dari Indonesia ini, bodohnya keterlaluan. Mau enaknya aja, mau sedapnya aja, ketika anaknya lahir, udah agak besar, ditinggal. Itu kan bodoh. Binatang pun nggak seperti itu. Anda itu lebih-lebih dari binatang. Binatang aja masih ada hati nurani. Lah ini ngebuang anaknya, nggak mau diurusin. Lebih hina daripada binatang. Perlu diingat mbak ya, seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon aja. Mungkin anak ini lahir dari pernikahan resmi, bukan dari hasil zina. Walaupun dua anak ini hasil dari perzinahan, setidaknya tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apakah Anda tidak takut kelak dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda akan selalu dihantui rasa bersalah sampai kapanpun, bahkan sampai mati. Oke, kita berpikiran mungkin si mbak ini membuang anaknya karena ditinggal suami. Harusnya tetap urus dua anak ini. Mereka itu ada rezekinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Justru punya anak itu rezekinya itu bertambah-tambah. Contohnya teman saya. Teman saya sebelum kawin dan kawin itu perbedaannya jauh sekali. Sebelum kawin dia hidupnya pas-pasan ya. Tapi setelah kawin, setelah punya anak, itu Masya Allah, kebeli kereta, kebeli rumah. Karena ada rezeki dari istri, dari anak. Untungnya dititipin sama orang baik. Mau mengurus, nggak dibuang. Yang kedua, yang ingin saya komentari, Anda telah merusak image Indonesia gara-gara engkau oknum bodoh.
Maaf kata kalau misalkan kata-kata saya itu kurang pantas, agak kasar sedikit. Karena saya kesal sekali, ada seorang ibu yang punya anak 2, terus dititipin, ditinggal. Allahu Akbar, otaknya itu udah macam otak udang. Mendingan udang walaupun otaknya otak tahi, setidaknya dia punya otak. Lah perempuan yang ninggalin anak ini itu sudah tidak ada otak lagi. Otaknya udah dimakan dajjal. Gara-gara engkau, satu orang ini merusakkan citra nama Indonesia, merusakkan image Indonesia. Gara-gara kejadian ini kan orang berpikirnya perempuan Indonesia itu nggak bertanggung jawab. Sadarlah dan tobatlah Mbak sebelum nyawa engkau dicabut oleh malaikat Israel. Jemput anak, urus baik-baik, didik mereka hingga mereka dewasa. Jadikan kedua anakmu ini perempuan yang soleha. Oleh sebab engkau yang akan diselamatkan oleh anakmu dari api neraka. Kalau orang pemikirannya sudah dangkal macam Mbak ini, susah men. Mereka nggak ada rasa bersalah pasti, asal tinggal aja. Ya udah, yang penting saya titipin sama dia, masalah saya beres. Nggak perlu urus anak, nggak perlu tanggung jawab, nggak perlu ngasih biaya pendidikan. Bodoh itu orang seperti itu. Mungkin dia boleh lepas dari tanggung jawab di dunia, akan tetapi di akhirat siap-siap kau. Saya berdoanya kedua anak ini kelak sukses dan berjaya. Tunjukkan kepada emakmu, malulah emaknya nanti. Tapi tetaplah jangan durhaka. Walaupun emak engkau sudah membuang engkau, berbaktilah sama ibumu. Saya tengok-tengok 2 budak ini, kasihan ya Allah, tega banget emaknya itu ya. Anak-anak ini tidak ada dosa, malah ditinggalin. Kalau misalkan mau nyalahin suaminya yang tidak bertanggung jawab. Tapi jangan anaknya yang disalahin, mereka tidak tahu apa-apa. Dan kedua anak ini masih perlukan kasih sayang ibunya. Kok ditinggal, bodoh. Nggak tega sebenarnya saya tengok adik-adik ini. Allah, bodoh emaknya itu. Untungnya itu kakak itu baik sekali kakak itu. Dari raut mukanya itu macam orangnya itu ikhlas, nampak sekali lah kalau orang baik itu. Dan abang ini juga baik, mau mengurus anak ini juga. Saya berharapnya kalian viralkan khususnya video ini supaya sampai ke perempuan jahanam itu. Memalukan nama Indonesia saja engkau. Untuk link video ini saya akan letak di deskripsi. Ibu tidak bertanggung jawab, mau enaknya aja, mau sedapnya aja. Makanya kalau keluar negara itu fokus cari duit ya, cari duit untuk memperbaiki ekonomi keluarga di kampung, bukan kegatalan. Jangan lupa tujuan kalau udah sampai negara orang lain. Ingat tujuan kalian itu apa? Bukannya kumpul kebo sama lelaki. Apalagi lelakinya bukan satu negara, orang asing. Yang saya maksud bukan orang Malaysia ya. Kalian tahulah. Kalau misalkan, ini kan misalkan, 2 anak ini hasil perzinahan, kamu dapat 2 dosa. Yang pertama, zina. Itu dosanya besar sekali. Yang kedua, menelantarkan anak, tidak bertanggung jawab. Tapi saya rasa orang-orang seperti ini tidak memikirkan dosa. Yang penting dia lari dari tanggung jawab, dah selesai. Oke, teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.